Matius pasal 2 ayat 1. Hari ini kita mau lihat tentang orang Majus. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang ke Yerusalem bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk apa? Menyembah dia. Amin. Kenapa kita datang? Sebagian kita berkata, kebetulan pendeta, orang yang saya taksir, dia suka datang kalau hari Rabu. Bersamaan dengan mencari Tuhan. Alkitab bilang orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, semuanya akan ditambahkan. Siapa tahu dia juga ditambahkan. Ya. Tetapi orang Majus ini kan Alkitab jelas datang untuk apa? Menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat 4, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu apa? Dimintanya keterangan dari mereka di mana apa? Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah apa? Yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan apa? Bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, dikatakan apa? Sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12. Dan karena diperingatkannya dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka dikatakan apa? Pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada sebuah buku yang saya baca. Buku itu sih nggak serius-serius amat, tetapi buku itu mengajar tentang atau mengajak pandangan lain tentang sekitar Natal. Lalu buku itu bercerita hubungan orang Majus dengan pembunuhan anak. Kan orang Majus datang tanya sama Herodes, di manakah anak yang baru dilahirkan? Lalu di dalam buku itu ditulis, mereka khawatir jangan-jangan istrinya Herodes dengar. Istrinya dengar tuh. Di manakah raja yang baru dilahirkan? Nah, kalau saudara ngerti sejarah, raja itu tidak pernah dipilih. Jadi raja itu karena dia adalah anaknya raja. Jadi waktu orang Majus tanya di manakah raja yang baru dilahirkan, saya percaya istrinya Herodes mulai tanya, dari yang mana tuh? Tuh anak itu dari yang mana tuh? Yang keberapa tuh? Mungkin Herodes bilang, enggak, sumpah mati, enggak. Gak ada hubungan sama gue. Kalau bukan dari lu, nggak ada raja lain di sini. Sumpah mati disambar geledek bareng-bareng juga bukan. Kalau memang bukan, buktikan, Pak, buktikan. Mungkin karena itu akhirnya Herodes bilang, oke, kita buktikan semua anak di bawah umur 2 tahun bunuh mati semua. Tetapi saya percaya bahwa kehadiran orang Majus ini menjadi sesuatu yang sangat spesial. Amin. Amin. Karena mereka datang dari jauh, mereka datang dari timur. Hanya untuk apa? Datang dan menyembah. Nah, kalau saya pelajari peristiwa orang Majus, saya lihat ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saya catat di sini bahwa dalam peristiwa orang Majus kita bisa melihat Allah dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Amin. Allah dapat apa? Memakai siapa saja. Allah bisa pakai gembala. Amin. Allah bisa pakai Yusuf dan Maria. Allah juga bisa pakai orang pintar seperti orang Majus. Allah juga bisa pakai raja yang besar seperti Herodes.
Tapi jangan salah, Allah juga bisa pakai ahli-ahli Taurat meskipun mereka tidak percaya kepada Yesus. Amin. Kenapa saya bilang mereka bisa pakai atau Tuhan bisa pakai ahli-ahli Taurat? Karena ketika mereka tanya sama Herodes, di manakah raja yang baru dilahirkan? Herodes bilang, I don't know, aku nggak tahu. Lalu dia panggil ahli-ahli Taurat dan dia bilang, hey, menurut kitabmu di manakah raja itu dilahirkan? Mereka buka kitabnya, mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Mereka nggak percaya bahwa Yesus itu Allah. Mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bilang, yang Mesias itu, raja itu akan dilahirkan apa di Bethlehem. Amin. Berarti dari sini kita belajar yang pertama bahwa Allah bisa memakai apa saja dan apa siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Allah bisa pakai mertua saudara yang cerewet. Bisa. Saudara jangan marah dulu. Pendeta heran, pendeta. Saya udah berdoa. Kok mertua saya bukan tambah beres, malah tambah cerewet. Ada roh setan dalam hidupnya yang selalu bikin hidup saya sengsara. Dengar. Allah bisa pakai mertua saudara. Ada saudara yang ngeliatin saya gini. Pasti mertua itu. Pasti. Saya berani jamin itu pasti mertua itu. Kalau yang menantu-menantu saya lihat langsung gini. Anggukannya makin kenceng, biasanya makin tertekan dia. Bersama dengan khotbah ini dia berkata, terima kasih Tuhan. Akhirnya kau membukakan kebenaran firman Tuhan. Allah bisa pakai. Tambah semangat menantu-menantu ini. Ya kan? Allah bisa pakai apa saja dan apa? Siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Allah bisa pakai. Allah bisa pakai ipar-ipar saudara yang cerewet. Amin. Allah bisa pakai teman bisnis saudara yang nipu saudara. Jangan saudara menatap saya dan berkata, pendeta kalau Tuhan memang Allah yang hidup, Allah yang mengasihi saya, kenapa saya udah berdoa bisnis masih ditipu? Kadangkala Tuhan memang pakai persoalan penipuan itu supaya saudara bisa tambah dekat sama Tuhan. Amin. Tadinya saudara pikir saudara yang paling hebat kan? Tadinya saudara pikir, orang lain boleh ditipu. Istri udah bilang, Pak, aku lihat ya, kamu tuh jangan terlalu dekat sama si Abun lah, Pak. Aku lihat, sorry kalau ada yang namanya sama loh. Tidak maksud saya menaruh kutuk dalam hidup saudara. Pak, Pak, aku udah lihat-lihat Pak ya, kamu jangan bergaul sama si Abun lah Pak. Aku nggak tahu kenapa tuh lihat orangnya aja tuh saya nggak percaya tuh Pak. Hidungnya kembang kempis begitu kayaknya tuh. Hidung lah di bawah-bawah. Apa hubungannya sama hidung? Tapi kan kadangkala istri kan dapat hikmat juga. Amin. Ibu-ibu semangat. Suami-suami bilang, mungkin istrinya orang lain bukan istri saya. Istri saya cerewet banget. Bentar-bentar curiga sama ini, sebentar-bentar cemburuan sama si ini. Saya deket sama orang aja. Heran tuh tahu deket. Kalau gue tanya, cemburu lo? Terhina gue cemburu sama perempuan kayak begitu. Ya. Ibu-ibu kan kalau cemburu nggak pernah ngaku. Ya kan? Nggak pernah. Ya kecuali yang di sini. Kalau di sini baik-baik lah orangnya. Dari wajah sudah kelihatan kemuliaan Tuhan ada pada saudara. Kalau di gereja nggak tahu, kalau di luar gimana ya kan? Saya kan nggak pernah lihat sudah di luar, saya lihat sudah di gereja terus baik memang. Sudah mungkin menatap saya dan bilang, oh pendeta, istri saya kalau di gereja, malaikat sonder sayap. Tapi kalau di luar, Lucifer sonder taring. Aduh. Saudara, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan apa? Kehendaknya. Kadang-kala Tuhan pakai orang-orang yang nyebelin saudara. Kadang-kala Tuhan pakai masa-masa yang sukar. Makanya selalu saya bilang hidup Kristen adalah hidup yang bersyukur. Amin. Kau sudah menatap saya dan berkata, pendeta saya pacaran, saya diputusin sama pacar saya. Bersyukur. Mendingan waktu pacaran putus daripada udah kawin diceraiin. Ya. Ada saudara yang ngeliatin saya gini. Baru putus. Sampai segitu semangatnya gitu. Dia udah ngiler, dia gak sadar. Saudara, jadi yang saya mau ingetin buat saudara sederhana. Bahwa peristiwa orang Majus nih ngajar kita,
Allah bisa pakai apa saja dan siapa saja. Kau salah menatap saya dan berkata, pendeta, suami saya itu keras banget pendeta. Suami saya itu kasar sekali pendeta. Dia kalau ngomong tuh, iya kan? Ada orang yang kalau dia ngomong, mulutnya seperti silet. Ada orang yang kalau dia buka mulut aja kita rasa mau mati. Iya. Dia baru buka mulut aja kita udah darah Yesus, darah Yesus. Lama-lama sika, lama-lama siang, lama-lama siang. Ya kan kita langsung bahasa roh aja itu dah. Karena ada orang yang kalau dia ngomong nih, satu kata keluar dari mulutnya itu di sini tuh rasa kita tuh kalau dia udah ngomong aja udah Tuhan darah Yesus. Ya kan? Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, Allah bisa pakai apa saja dan siapa saja. Allah bisa pakai Herodes untuk mewujudkan kehendaknya. Amin. Allah bisa pakai ahli-ahli Taurat. Allah juga bisa pakai Maria, Allah bisa pakai Yusuf, Allah bisa pakai gembala-gembala, Allah bisa pakai orang Majus. Dan tinggal persoalannya kalau kita ngerti Allah bisa pakai apa saja dan siapa saja. Yang pertama sikap kita harus belajar bersyukur. Amin. Saya percaya tahun 2005 harus menjadi tahun mujizat buat kita. Amin. Tahun 2005 harus jadi tahun kemenangan buat kita. Tahun 2005 harus menjadi tahun jawaban doa buat setiap kita. Dan itu akan terjadi. Kuncinya cuma sederhana. Kalau kita belajar bersyukur. Amin. Kenapa tingkat perceraian hari-hari ini semakin tinggi? Karena orang hari-hari ini sulit bersyukur. Lihat bininya. Tuhan. Gua buta apa dulu? Kok yang kayak begini gua taksir. Pas lihat bini orang, oh darah Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan. Hati-hati. Ada banyak orang gak bisa bersyukur. Ada banyak orang tua gak bisa bersyukur. Selalu ngerasa, aduh anak saya nakal pendeta, anak saya kan minggu lalu ada di Sydney. Lalu saya lagi ada di Sydney. Selesai khotbah ada anak remaja kira-kira umur 14-15 tahun. Diseret sama ibunya. Sini loh, nih kamu Pak Gilbert. Udah gemeter ya ilah. Untung anaknya yang diseret, coba kita yang diseret ke anaknya. Ya kan? Untung yang diseret anaknya menuju ke kita. Coba kita yang diseret menuju ke anaknya, kan deg-degan kita ya kan. Wah dalam hati saya, kejahatan sekali nih. Udah diseret, didudukin depannya. Duduk. Dia bilang, Pak Gilbert, ini anak rasukan setan. Rasukan setan dia. Tolong doain. Saya bilang, iya Bu, namanya siapa? Disebut namanya. Ya udah, pulang aja saya doain. Dia bilang, kok nggak didoain? Udah, saya doain. Saya doain. Ini sekarang dong doain. Enggak. Pulang aja, pulang. Sebab anaknya dengar gitu, nih kerasukan setan. Dia liatin saya langsung gini. Dalam hatinya, lu kepala setannya lu. Bagaimana kita mau doain orang udah kayak begitu? Ya kan? Akhirnya anak itu rupanya abis ngomong sama saya, ibunya kelihatan nggak terima gitu, kok saya nggak mau doain. Pas dia keluar, rupanya anak itu ke toilet. Saya lihat ibu itu sendiri, saya datengin. Saya bilang, ibu, bukan saya nggak mau doain. Nggak ada orang yang bisa didoain dengan sikap seperti itu. Itu anak udah dibilang, nih kerasukan setan nih. Mestinya taruh dulu anak di belakang, ngomong sama saya dulu, baru sayang sini sayang. Pak Gilbert mau doain. Nah itu kan, anak kan juga. Tapi kalau bilang, sini lo, doain lo Pak Gilbert. Ini kerasukan setan gini. Kau mau apa dengan aku, hai hamba? Kadang-kala anak kita nggak nakal-nakal banget sebetulnya. Cuman kita nggak tahu bersyukur. Amin. Kadang-kala masalah rumah tangga kita nggak parah-parah banget. Kadang-kala persoalan hidup kita juga nggak parah-parah banget. Tahu nggak saudara? Ada orang yang masalahnya lebih berat. Ya kan? Dia naik Lion Air, suaminya mati. Ya kan? Ya kan? Saudara walaupun suami sudah nggak pulang, tapi kan masih hidup. Ya. Mungkin saya tahu perasaan sebagai ibu-ibu, mendingan dia mati pendeta. Nggak nyakitin hati saya, kata dia, dosa lu nggak boleh begitu, dosa lu, payah nih ya kan? Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Hanya persoalannya kita mesti belajar apa? Bersyukur.
Tapi kadang-kala kita nggak bisa bersyukur karena kita salah ngerti. Ya kan? Orang kalau salah ngerti bawaannya bingung aja kan. Itu sama seperti cerita itu. Ada orang nyelam di Bunaken, situ Bunaken, Manado situ. Jadi kan di Bunaken tuh nyelam hebat tuh orang kalau bisa nyelam di situ. Kalau nyelam di Bali itu masih bisa pakai instructor. Tapi kalau di Bunaken jarang instructor, mesti yang udah ada sertifikatnya baru bisa nyelam situ. Dan kalau udah nyelam di situ udah ada sertifikat dari Bunaken tuh udah diterima di seluruh dunia tuh, hebat. Jadi ini orang nyelam biasa dong kan, harus kalau di Bunaken harus pakai peralatan lengkap, pakai oksigen, pakai itu yang kaki, semua deh. Dia turun 6-7 meter gitu, dia lihat, pemandangan bagus di sana, bagus. 6-7 meter, tiba-tiba dia lihat ada orang di sebelah dia. Nggak pakai apa-apa, tenang aja tuh orang. Ya, kaget nih. Ini udah 6 meter, kalau cuma 2-3 meter sih nggak apa-apa, ini udah 6 meter dia nggak pakai apa-apa. Hebat juga kan. Dia mau adu, dia pikir gua pakai alat, lu nggak pakai alat ya kan. Dia turun dari 6 meter langsung 12 meter. Dia lihat situ, dia pikir lu nggak bakal nyampe. Dia turun juga 12 meter, gitu kan. Lihat juga nggak pakai apa-apa. Dia. Wah, dia pikir ini kelewatan nih orang. Dia turun 20 meter, dia pikir ini nggak bakal lagi dia bisa kejar. Turun 20 meter, dia 20 meter sebelahnya. Nah dia kebetulan ada sepotong whiteboard, dia tulis di situ. Lu hebat banget, nggak pakai apa-apa bisa sampai segini jauh. Sama tuh orang diambil, ditulis lagi, gua tenggelam goblok. Rupanya dia dia nggak pakai apa-apa, bukannya hebat, tenggelam. Jangankan 20 meter, dia turun sampai dasar juga pasti turun sampai dasar, ujung-ujungnya kembung gitu. Orang tenggelam, dia udah, lu hebat banget ya kan. Saudara, orang kalau salah ngerti begitu, yang aneh-aneh dalam hidupnya. Kita kadang-kadang salah ngerti, kita pikir Tuhan kok saya diberikan pencobaan. Enggak, Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang pertama nih, tanamkan dalam diri saudara sebelum tahun ini berakhir, Allah bisa pakai apa saja, Allah bisa pakai siapa saja untuk mewujudkan apa? Kehendaknya. Tapi yang pertama kita harus belajar apa? Sama-sama bilang sama saya harus bersyukur. Yang kedua kita harus kuat. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. Harus kuat. Tuhan bisa pakai apa saja, tapi saya harus kuat karena saya lagi dididik. Saya lagi dibentuk, saya lagi diproses sama Tuhan. Saya harus kuat. Kadang-kadang persoalan kita terlalu manja. Ada masalah sedikit, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya udah gak kuat. Sampai kapan masalah ini? Saudara, kalau apa-apa kita menyerah, saya bilang nih, tahun 2005 akan jadi tahun penderitaan buat saudara. Tahun 2005 akan jadi tahun air mata buat saudara. Tahun 2005 akan jadi tahun kehancuran buat saudara. Saudara boleh berdoa tiap hari, saudara boleh baca Alkitab tiap hari, saudara boleh pelayanan. Tapi kalau saya nggak kuat gitu, ada tantangan sedikit, Tuhan saya udah gak kuat, saya mundur aja Tuhan. Kalau begini terus lebih baik bercerai Tuhan, percuma. Saya menikah hanya untuk menderita. Kuat napa? Amin. Kuat napa? Ada kalanya banyak masalah dalam hidup kita gak bisa diselesaikan hanya dengan doa. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan bilang Gilbert ini aneh. Gilbert ini gak percaya kuasa doa. Saya percaya doa itu berkuasa. Amin. Tapi setelah doa itu yang penting. Amin. Setelah kita doa kuat dong. Jangan setelah doa, ya tapi Tuhan saya udah doa sih. Tapi kalau mujizat belum terjadi. Kalau mujizat belum terjadi, Yesus tetap Tuhan yang baik. Dia tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selesai doa semua tidak selamanya terjadi bisa persis seperti yang kita harapkan. Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta engkau tidak percaya kuasa doa kah? Jawaban saya sederhana, saya terlalu percaya doa orang benar besar kuasanya. Tapi saya tidak percaya selesai doa semua bisa terjadi persis seperti yang saya harapkan. Karena yang saya percaya setelah kita doa, yang terjadi semua persis seperti yang Allah harapkan. Kita harus kuat menjalaninya dan percaya bahwa Dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta kata dokter saya nggak bisa punya anak. Jawaban saya sederhana, engkau harus kuat. Amin. Iman itu, tahun depan saya lihat mujizat. Amin. Orang-orang yang Tuhan pakai bukan hanya orang-orang yang berdoa, tapi orang yang Tuhan pakai juga kuat. Amin. Daniel berdoa.
Walaupun dilarang nggak boleh berdoa, dia berdoa. Iya kan? Tetapi Alkitab tidak berkata ketika dia dibuang ke gua singa, dia berkata pada raja-raja, bentar ya, doa dulu ya. Nah, setelah dia berdoa, dia berdiri tegak, dia kuat. Dia harus dibuang ke gua singa, tidak sedikit pun dia berkata, aduh Tuhan, singa. Dia tidak berkata kepada raja-raja, tawar deh, anjing aja gimana? Jangan gua singa dah, banyak kalah. Gua anjing aja gimana, gua anjing. Ya, nah, dia doa, tapi dia kuat. Amin. Kadang-kadang persoalannya, sorry ya, kita doa tapi kita gak kuat. Saudara menantang saya dan berkata, pendeta, bisnis sekarang lagi goncang banget. Pendeta, bisnis saya lagi goyah banget. Jawaban saya sederhana, engkau harus kuat. Amin. Kita masih punya Tuhan kok. Amin. Kita kan masih punya Tuhan. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, anak saya itu homoseks, pendeta. Saudara boleh menantap saya dan berkata, pendeta, anak saya laki tapi pakai baju perempuan, pendeta. La ilaha illallah. Jalan kemana-mana pakai baju perempuan. Ya. Sampai saya gregetan ngelihatnya. Udah berapa kali tuh rebutan sama saya soal daster. Rebutan daster. Itu sama seperti seorang psikolog didatengin sama suami istri. Lalu istrinya bilang, suami saya ini homoseks. Terus dokternya bilang, ibu jangan langsung menghakimi suami. Dari mana ibu tahu bahwa suami ibu homoseks? Kalau malam selalu rebutan daster. Ya ilah rebutan daster, la ilaha illallah ya. Saudara boleh menantang saya dan berkata, pendeta, anak saya homoseks, pendeta. Anak saya lesbian, pendeta. And so what? Haruskah saudara malu? Haruskah saudara kecil hati dan bilang, Tuhan, anak saya homoseks. Angkat saya atau angkat dia. Malu. Muka mau ditaruh di mana? Taruh aja di sini. Ini masih luas. Ya kan? Muka saudara nggak usah taruh di mana-mana. Taruh di situ aja udah susah. Apalagi saudara pindahin lagi. Ya kan? Saudara. Sebagai hamba Allah saya cuma bilang saudara kuat. Amin. Saudara boleh menatap saya dan berkata, duh pendeta, suami saya itu kadang-kadang tindakannya aneh-aneh banget. Saudara boleh menatap saya dan berkata, duh pendeta, istri saya egois banget, pendeta. Istri saya tuh the most egoist person on earth, pendeta. Egonya tinggi banget tuh, pendeta. Sombongnya gak karu-karuan. Duh saya tuh ngelihat dia tuh, aduh, uban tumbuh 7 setiap kali saya lihat dia tuh. Pak, jawaban saya sederhana, Pak. Kuat, Pak. Kuat. Jangan cuma doa. Doa tuh penting. Tapi setelah doa kita kuat, ya kan? Anak-anak muda kadang-kadang berkata, duh pendeta, saya ingin gitu hidup suci gitu, hidup kudus buat Tuhan. Tapi pacar saya selalu mendesak untuk lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dengar, kuat. Kuat. Ada banyak anak-anak muda cinta Tuhan. Tapi hari ini ada di balik tali besi. Karena kasus narkoba lah. Karena kasus-kasus yang lain lah. Jangan sudah pikir semua orang yang di belakang tali besi itu orang gak benar. Belum tentu. Kadangkala tuh orang-orang yang cinta Tuhan ada di situ. Saudara pernah lihat orang penjara kebaktian gak? Lebih semangat dari kita. Saudara kadang-kadang tepuk tangan aja. Sampai pemimpin pujian bilang, ayo dong semangat dong, ayo dong, ya kan. Kadang-kadang mesti dipamping-pamping gitu. Tapi orang di penjara mau semangat sekali. Semangat sekali. Dan jangan sudah bilang sama saya, dia munafik, pendeta, dia munafik. Iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukan soal cara nyanyinya, soal cara hidup yang penting. Enggak. Mereka cinta Tuhan. Saya coba selidiki. Kenapa mereka bisa ada di sana? Jawabannya sederhana. Tidak kuat. Cuma itu aja. Cuma tidak kuat. Saya percaya banyak suami-suami, ya kan, sebetulnya ingin sekali mencintai istrinya dan tidak usah punya teman selingkuh. Tapi gak kuat. Roh memang penurut tapi daging lemah. Saya sebetulnya cinta istri saya, pendeta. Tapi akhirnya kepleset. Lu bukan kepleset, lu memang main plesetan lu. Enak aja. Sebagai hamba Allah saya cuma mau ingetin. Ayo kita kuat. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mewujudkan apa? Kehendaknya. Tapi yang pertama kita harus apa? Bersyukur. Yang kedua kita harus apa? Kuat. Dan yang ketiga, kalau kita tahu Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya, berarti kita harus setia. Karena kita bilang begini, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang akan memperoleh apa? Selamatnya.
kemenangan itu, mahkota itu tidak pernah didapat di tengah-tengah pertandingan. Iya kan? Mahkota itu tidak pernah didapat di tengah-tengah pertandingan. Kemarin Indonesia ada pertandingan tinju kan? Chris John lawan siapa tuh? Rojas. Ya kan? Saya nggak nonton. Saya nontonnya infotainment melulu sih. Ya kan? Yang baru cerai hari-hari ini siapa? Yang lagi masuk di pengadilan. Tahu lah ya. Yang mana pendeta? Yang mana? Yang udah tahap akhir atau yang tahap pertama sih? Lancar banget kalau kayak gitu. Chris John kan bertanding lawan itu. Lawan Rojas tuh. Di itu tuh. Di Kutai. Di Tenggarong. Mungkin sudah menantar saya, siapa yang di Garong pendeta? Bukan, di Tenggarong namanya daerahnya. Lalu ronde keberapa tuh? Ketiga atau keempat? Keempat kan? Beradu kepala. Nah, itu tidak berarti baru pertandingan 2 ronde tiba-tiba hakim bilang, Chris, sebentar ya. Pakai sabuk juara dulu. Enggak. Mahkota dapatnya selalu terakhir. Itu berdarah-darah tuh di sini tuh. Bukan karena kepukul, kesundul. Bayangin aja gila tuh orang. Masa adu kepala ya. Karena mau main tinju adu kepala ya kan. Itu berdarah tuh. Ya kan? Tapi ada mahkota. Amin. Itu yang saya bilang. Kadang-kala kita bingung. Pendeta, saya hidup Kristen kok bergumul melulu ya tanpa kemenangan. Tapi setiap kali kita mau menang, kita mundur. Setiap kali kita mau terbut mujizat, ya kan? Itu sama seperti orang naik tangga. Ya kan? Saya tahu nggak cerita itu? Jadi satu kali ada pendeta Indonesia dari kampung desa Dusunudik. Ya kan? Ada konferensi penginjilan dunia di New York. Dan ini dapat kehormatan karena dia pendeta-pendeta yang memang berjuang di desa, jadi dikasih penthouse lantai 75. Nah, di penthouse lantai 75 namanya kan ini kan kehormatan yang mereka dapat. Nah, selesai seminar, wah mereka diberkati sekali, semangat sekali. Sampai di hotel udah malam, udah jam 12:30. Woi, ada musibah. Lift mati. Saudara, lantai 10 lift mati jamak. Lantai 75 lift mati. Penderitaan. Tetapi bukan pendeta kalau tidak bersyukur dalam segala perkara. Amin. Jadi mereka berkata, sudah, tantangan boleh ada, Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin Tuhan ingin kita sehat, naik tangga 75 lantai, kita berangkat. Tapi bagaimana caranya supaya bersemangat? Dia bilang gampang. Lantai 1 sampai lantai 25, dia tunjuk pendeta pertama, kamu cerita hal-hal yang membangun iman, kesaksian tentang pengalaman mujizat selama kamu melayani. Bagus. Lantai 26 sampai 50 bagaimana? Lantai 26 sampai 50 gampang. Saya akan pimpin puji-pujian. Kita semangat kan, yang berat tuh yang di situ tuh. Yang tengahnya itu tuh 26 sampai 50 itu yang berat. Kita menyanyi, makin menyanyi semangat makin datang. Terus lantai terakhir gampang. Kita bicara hal-hal yang menyedihkan. Sampai kita pikir masih banyak orang yang jauh lebih sedih dan menderita dari kita. Ya kan? Deal. Segalanya hanya bagi Yesus. Tak, tiga-tiganya melangkah. Lantai pertama dia mulai cerita, Tuhan bekerja luar biasa. Dalam pelayanan saya banyak mujizat yang luar biasa. Orang buta melihat, orang melihat saya doakan jadi buta. Dia cerita. Dia cerita terus. Wah, orang mati bangkit. Waduh, kan dengar pendeta, kok dengar kesaksian-kesaksian begitu kan tambah semangat kan. Wih, lantai 25 hanya dalam waktu beberapa menit saja, mungkin 1 jam selesai. Sekarang masuk 26. Nyanyi, ya kan? Nyanyi semangat, ya kan? Ku tak pandang dari gereja mana. Terus nyanyi sampai ku tak pandang dari gereja mana. Ganti lagi, ya kan? Wah, ada gerakan roh Allah di sini. Ku mau di sana. Ya kan? Wah, semangat sekali. Segala macam lagu dari mulai irama caca sampai irama dangdut, ya kan? Lantai 50 terselesaikan. Masuk lantai 51 cerita yang menyedihkan. Giliran kamu. Kita berdua sudah selesai tugas kamu. Dan dia cerita, oke? Dia naik lantai ke 50 menuju ke lantai 51. Cerita menyedihkan yang pertama, bahwa kunci kamar kita ketinggalan di bawah.
semua turun lagi. Saudara, kalau kita nggak setia sampai akhir, itu sama seperti orang cerita naik tangga. Setiap kali baru lantai 50 dia bilang ini, aduh capek, masih jauh bener, masih 25 lantai udah turun lagi dah. Ya kan? Tapi pas sampai udah lantai 5, lantai 4 dia ikin lagi. Ya kalau gua turun gua nggak nyampe ke atas dok, naik lagi. Udahlah, naik lagi ya kan. Sampai lantai 60 dia mikir, Tuhan saya udah benar-benar nggak kuat dah. Apapun yang terjadi dengan saya turun lah. Pas dia udah turun dia mikir juga, goblok juga gue. Udah naik tangga kok turun lagi ya. Ya udah naik lah, pokoknya apapun yang harus naik ya naik. Saudara, sampai ayam pakai gigi palsu. Ya. Saya cuma mau kasih tahu dia nggak pernah bisa menikmati hidup. Ada banyak orang Kristen intinya gitu. Setiap kali ada masalah, ayo saya mesti bangkit. Setiap kali udah mau menang, aduh Tuhan saya nggak kuat, turun lagi. Nah ini dia hidup Kristen kita cuma turun naik. Tuhan bisa pakai apa saja, siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Dan kalau kita ngerti itu, yang pertama kita harus belajar apa? Bersyukur. Yang kedua kita harus apa? Kuat. Dan yang ketiga kita harus apa? Setia. Baik. Yang kedua, belum selesai, enak aja. Kalau pikir emang saya udah selesai. Pendeta itu kalau terlambat khotbahnya harus panjang. Iya kan, saudara menyanyi aja panjang. Nanti kalau kita khotbah pendek sudah bilang itu pendeta udah datang telat, khotbah buru-buru. Enggak, saya nggak pernah khotbah buru-buru. Yang kedua saya pelajari, orang yang melakukan kehendak Tuhan itu harus rela berkorban. Karena kalau sudah lihat pada ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur apa? Ke Yerusalem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berarti ada apa? Pengorbanan. Dan mereka bukan cuma asal datang. Mereka bawa persembahan. Ada emas, ada kemenyan, dan ada apa? Ini saya simpulkan bahwa mereka ada apa? Korban. Jangan salah pikir orang yang melakukan kehendak Tuhan, pokoknya kalau saya bisa pendeta ya saya kerjain kehendak Tuhan. Tapi kalau saya nggak bisa ya mau diapain? Saya kan juga cuma manusia biasa. Loh, Tuhan nggak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Amin. Jadi Tuhan udah ukur tuh. Pencobaan yang harus kita hadapi, pencobaan yang harus kita alami itu yang pas buat kita. Amin. Itu pas buat kita. Tapi untuk kita sampai pada melakukan kehendak Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus berkorban. Mungkin sudah menantang saya dan berkata, korban apa pendeta? Yang pertama, ini yang paling enak. Korban perasaan. Itu yang paling enak. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu korban perasaan, itu yang pertama. Dia dari timur, datang ke Yerusalem, bukan disambut baik sama Herodes, malah ada ancaman untuk dibunuh tuh. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kita juga ngadepin hal yang sama. Pendeta, saya udah berusaha gitu semenjak saya jadi Kristen, saya tuh belajar ngalah gitu. Tetapi makin saya ngalah, makin saya diinjek-injek. Dia belum tahu kali siapa saya. Gue tempeleng dia dalam nama Yesus baru rasa. Saudara, saya percaya, makanya Paulus bilang apa? Paulus bilang manusia lamaku telah turut disalibkan. Paulus tuh dasarnya kasar. Paulus tuh dasarnya kasar, saudara-saudara. Coba saudara pelajari, Paulus tuh dasarnya kasar. Dari dia usia muda, dia sudah lihat di depan dia Stefanus dirajam batu sampai mati. Dia nggak ada perasaan nggak enak sedikit pun, ya kan? Sebagian saudara aja nonton Lion Air orang mati, kita kan, aduh kesian banget. Gitu. Dan ini orang dilempar batu sampai mati. Itu penderitaan yang paling hebat. Ya kan? Tidak ada penderitaan lain kecuali, saudara, orang kalau disetrum, di Amerika disetrum gitu, duduk di kursi listrik, itu bukan disetrum 220 volt, ribuan, ratusan ribu volt itu. Jadi pas duduk, langsung mati. Bukan, gua kesetrum, baru mati, enggak. Terus hukum pancung di Malaysia gitu juga. Taruh, gas, kepala terlepas, selesai, ya kan? Ya kan? Di Indonesia juga gitu kan, hukum tembak kan? Tembak, cuger, lewat, inna ilahi wa inna ilahi rojiun, ya kan? Tentang. Nah dilempar batu sampai mati, lama matinya, ya kan? Emang orang ambil batu-batu yang besar, bagaimana cara ngangkatnya, ya kan? Kan lemparnya batu-batu kecil, kan jeger, itu matinya benjol-benjol, saudara, ya kan? Itu dari masa mudanya tuh.
Dia ngelihat itu udah biasa aja tuh. Paulus ngelihat itu biasa aja. Dan dia besarnya, itu dia bakar. Kalau lihat ada gereja, dia bakar. Dia lihat ada perkumpulan orang Kristen, dia acak-acak, dia bunuh. Saya pikir-pikir tuh mungkin kalau zaman sekarang dia termasuk pasukan jihad. Iya, gak seneng tuh. Lihat ada gereja gitu gak seneng. Gak seneng. Dia bawaannya kasar sekali orang. Saudara. Tetapi akhirnya dia bilang gini. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap. Jadi dalam mengiring Kristus, ya kan? Dia tahu korban yang pertama perasaan. Dari seorang yang merasa diri paling dihormati, sampai dia bilang begini, dari sekalian rasul, aku rasul yang paling hina. Amin. Syarat mutlak kita harus turut disalibkan bersama Kristus. Kalau sudah melayani, lalu sudah menatap saya dan bilang, pendeta, saya melayani pendeta. Tapi kadang-kala lemah semangat saya pendeta. Saya lihat orang-orang yang melayani itu, hidupnya kadang-kala gak bener. Kadang-kala mulutnya juga masih kasar, kadang-kala perbuatannya masih nyebelin. Saya mau beritahu, Tuhan lagi gesek. Supaya perasaan saudara tuh mulai digoncang. Supaya apa? Supaya saudara belajar ngandelin Tuhan. Amin. Supaya saudara belajar jadi orang yang lemah lembut. Karena korban yang pertama untuk menjalani kehendak Tuhan. Tuhan mau perasaan kita nih. Yang biasa sombong, yang biasa ego, yang biasa egois, yang biasa kepala batu mau menang sendiri. Ini dikikis nih sama Tuhan. Supaya kita bisa bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Supaya kita bisa bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Ada banyak orang-orang yang tadinya gak pernah bisa ngalah. Ya kan? Dan saya percaya, hal yang pertama ketika seorang bertobat, perasaannya dikikis dulu sama Tuhan. Ya kan? Supaya kita sadar, aku sebagaimana aku ada karena anugerah. Kalau kita melayani Tuhan tapi masih sombong, aduh, percuma. Kalau kita melayani Tuhan tapi masih munafik gitu, masih dendaman orangnya, masih egois, masih mau menang sendiri, masih kepala batu, saya bilang, saudara, cuman main-main lah ya. Karena yang pertama Tuhan mau kikis perasaan kita dulu. Supaya kita hidup, namun bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Setelah hidup kita turut disalibkan bersama Kristus, ya kan? Bukan cuma nyanyinya, ku telah mati, ya kan? Wih, banyak orang semangat sekali kalau udah, waduh. Saya paling trauma tuh, kalau udah telat, pemimpin pujian nyanyi itu, aduh, saya deg-degan. Saya kalau udah telat tuh, tiba-tiba pas masuk dengar pemimpin pujian, ku telah mati, waduh, saya bersalah sekali tuh. Saya kira, aduh Tuhan, itu kayak dia bilang, duh mampus gua, ya kan? Udah telah mati dia. Dia nyanyi mulai dari hidup sampai mati itu. Makanya saya aduh. Tadi pas saya dengar, oh belum, ku telah mati, jadi masih lumayan, masih lumayan. Ya kan, kalau udah ku telah mati itu aduh deg-degan. Satu kali saya pas mau masuk firman Tuhan, yang memimpin pujian nyanyi lagu itu. Apa itu namanya? Lagunya Indonesian Idol tuh. Semua karena cinta, semua karena cinta. Waduh, saya pikir-pikir dia pikir saya delon kali atau apa? Delon yang kena sakit beri-beri. Aduh, aneh-aneh aja zaman sekarang. Saudara, itu yang saya bilang. Jadi yang pertama tuh, korban kita perasaan tuh. Tuhan mau bentuk kita semua sampai karakter kita berkenan sama Tuhan. Amin. Baru yang kedua setelah kita turut mati disalibkan bersama dengan Kristus, baru yang kedua yang Tuhan mau korban segala sesuatu yang kita punya. Amin. Segala sesuatu. Oh saudara, percuma saudara bayar perpuluhan kalau hidup saudara masih nggak benar. Percuma saudara kasih persembahan buat gereja kalau hidup saudara masih nggak benar. Karena uang saudara nggak akan berarti banyak buat hidup saudara. Tapi kalau karena saudara cinta Tuhan, karena saudara sudah bertobat sungguh-sungguh, aduh, saudara berikan apa-apa juga nggak akan ada ngomongnya. Yang repot di gereja kan gitu, orang nyumbang ngomongnya kemana-mana. Lu tahu nggak kan tuh gue tuh. Tuhan bilang ya ampun, semua datangnya juga dari Tuhan. Baru ngasih sedikit aja ngomong nggak karu-karuan ya kan? Jangan sampai Tuhan putar sedikit. Tek. Tuh kalau Tuhan putar sedikit, tek. Udah. Kita di rumah sakit ngiler aja terus. Airnya turun tidak terkira. Aduh, saudara. Makanya selalu saya bilang, nah kalau saudara belum bertobat sungguh-sungguh, nggak usah nyumbang gereja lah. Ngomongnya itu yang nggak enak ah.
Kalau saudara masih belum bertobat sungguh-sungguh, udah deh, nggak usah buat apa-apa lah, buat pekerjaan Tuhan lah. Bertobat dulu. Amin. Bertobat dulu tuh. Jadi saudara memberi itu nggak pakai banyak ngomong. Saudara memberi itu betul-betul sebuah kebanggaan. Kalau saya bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Amin. Ada orang baru melayani sedikit, bantu pelayanan sedikit, aduh ngomongnya udah. Itu kan kalau bukan gue tuh, semuanya nggak bisa. Semua tuh anugerah. Amin. Coba saudara lihat sendiri. Makin saudara memberi buat Tuhan, hidup saudara makin diberkati. Amin. Makin saudara kerja keras buat Tuhan, makin saudara lihat iya ya Tuhan ya. Tulus buat Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ini yang saya bilang, korban yang kita harus siapkan buat Tuhan adalah korban hidup kita sendiri. Hidup kita. Alkitab berkata apa? Orang yang rela kehilangan nyawanya justru yang akan mendapatkan nyawanya. Amin. Berarti sekali lagi, Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Tetapi yang kedua, untuk melihat kehendak Tuhan diwujudkan dalam hidup kita, kita harus siap korban. Kalau kita nggak mau korban, maksudnya Tuhan nggak bisa proses kita nggak mau diproses sama Tuhan, kita nggak mau berbuat sesuatu buat Tuhan, kita nggak berani bertahan sampai pada kesudahannya. Akhirnya kekristenan kita cuma boring aja gitu. Kekristenan kita cuma bored aja gitu. Kayaknya jenuh banget gitu. Kok saya jadi Kristen kok gini-gini. Tapi justru waktu kita berani korban buat Tuhan. Kita mau dibentuk. Kita berani beri sesuatu buat Tuhan. Kita berani menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Aduh saudara. Itu yang saya bilang. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Itu Tuhan sediakan luar biasa dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Right. Yang ketiga. Yang terakhir. Bicara tentang orang Majus ini. Saya pelajari pada bagian yang ayat yang ke-10 dikatakan ketika mereka melihat bintang itu dikatakan apa? Sangat haleluya apa? Bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu apa? Emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Jadi yang ketiga saya lihat orang yang melakukan kehendak Allah akan bersuka cita. Jadi orang yang melakukan kehendak Allah nih hidupnya akan bersuka cita. Saya khawatir saudara boleh saja ada di gereja, tapi kalau saudara nggak melakukan kehendak Allah, hidup saudara menjadi hidup yang berat terus. Ada orang yang di gereja nggak bisa suka cita gitu. Kayaknya buat dia hidup Kristen itu berat. Tapi saya percaya satu saat saya akan ada di sorga. Meskipun di dunia banyak penderitaan. Saya nggak percaya hidup Kristen adalah hidup yang banyak penderitaan. Saya percaya hidup Kristen melewati banyak penderitaan. Tapi saya tidak percaya hidup Kristen menderita. Karena melewati penderitaan, tetap kita tahu pembelaan Tuhan tetap ada atas kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Mereka melakukan kehendak Allah. Jauh dari timur mereka jalan ke Yerusalem. Tapi sampai di sana mereka apa? Bersuka cita. Amin. Karena orang yang melakukan kehendak Allah akan melihat kuasa mujizat Tuhan berlaku. Iya kan? Kadangkala mujizat tidak terjadi ketika ditumpangin tangan pendeta. Kita kan kadangkala separuh mengkultus individualin orang kan. Kadangkala kita pikir kalau saya ditumpangin tangan pendeta nih, mujizat terjadi. Kalau pendeta ini belum mantap, kita ganti pendeta lagi. Nah, masih belum mantap, kita ganti pendeta lagi. Masih belum mantap, kita ganti pendeta lagi. Sampai akhirnya kita datang ke pendeta yang terakhir, kita bilang, pendeta, udah 29 kali saya ditumpangin tangan. Sampai rambut depan saya udah gak bisa tumbuh lagi. Rontok gara-gara terlalu banyak tangan yang tumpangin di situ. Ya kan? Saudara, saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Ya kan? Kadangkala ada mujizat yang tidak terjadi karena ditumpangin tangan. Tapi ada mujizat yang terjadi karena kita melakukan firman. Tahu gak saudara? Waktu Yesus dijumpai oleh 10 orang kusta. Yesus bilang apa? Pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Yesus tumpangin tangan mereka enggak? Jangan salah ngerti saya ya. Saya tidak sedang bilang bahwa ditumpangin tangan itu enggak perlu. Bukan itu yang maksud saya. Saya tetap percaya di saat-saat tertentu kita perlu datang kepada hamba Tuhan untuk ditumpangin tangan, didoain. Saya terlalu percaya. Tetapi itu bukan satu-satunya metode. Amin. Itu bukan satu-satunya metode. Saya percaya. Kadang-kala kan ada jemaat yang pulang-pulang salah ngerti aja. Dengar gitu, lu tahu nggak Gilbert nggak percaya tumpangan tangan lu, nggak usah ditumpangin tangan lu masih ditumpangin tangan taruh setan yang turun lu. Saya nggak bilang gitu. Saya percaya ada saatnya ketika saudara
merasa betul-betul membutuhkan, perlu ada hamba Tuhan yang tumpangin tangan saudara supaya ada kekuatan baru gitu saudara terima. Amin. Tetapi yang saya percaya adalah ada saatnya mujizat terjadi bukan karena ditumpangin tangan, tapi karena kita melakukan kehendak Tuhan. Jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan tuh akan melihat bukti kuasa mujizat Tuhan. Daud ngalahin Goliat itu bukan karena ditumpangin tangan. Alkitab tidak berkata maka Daud ditumpangin tangan oleh nabi-nabi, lalu Goliat tiba-tiba terkapar, plak, dan gemeter dia. Kenapa? Terserang kejang. Ya, penyakit ayamnya kumat. Justru Daud melihat mujizat ketika dia apa? Melakukan kehendak Tuhan. Sebagai hamba Allah saya ulangi sekali lagi. Tahun 2005 yang sebentar lagi akan kita masuki harus jadi tahun mujizat buat kita. Amin. Harus jadi tahun kemenangan buat kita. Harus jadi tahun jawaban doa buat kita. Harus jadi tahun di mana kita lihat perkara besar, tahun kebangkitan, tahun pemulihan buat kita. Jangan menatap dengan berkata, "Duh, pendeta, menurut CEO saya tahun depan kurang bagus." Mau CEO apa kayak saudara, saya nggak percaya itu yang begitu-begituan. Yang saya percaya adalah anak-anak Tuhan dibela oleh Tuhan luar biasa. Asal kuncinya lakukan firman Tuhan. Amin. Karena justru orang yang melakukan firman Tuhan tuh akan hidup bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia lihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Karena dia lihat Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Katakan, sebab kau besertaku, sebab kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang apapun yang terjadi. Engkau bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk mewujudkan kehendak-Mu. Sebab Engkau Allahku, Engkau Allahku. Katakan, amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, menolongku. Katakan, kau batu karangku, kau batu karangku. Ucapkan dengan bangga, Engkau Yesus Tuhan bagiku. Amin. Sama-sama katakan, Yesus memegangku. Amin. Pegang suamiku, pegang keluargaku, pegang anak-anakku, pegang masa mudaku, pegang pekerjaanku, pegang hidupku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku. Amin. Apapun yang kau hadapi, jangan takut. Yesus yang pegang, kau aman. Yesus memegangku. Haleluya. Megangku. Katakan dengan tangan kanan-Mu. Tangan kanan-Mu. Katakan sama-sama, Yesus memberiku. Memberiku kemenangan. Haleluya. Kemenangan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku. Amin. Engkau aman, engkau aman, engkau aman. Selama Yesus yang pegang, engkau aman. Selama Yesus yang pegang, engkau aman. Amin. Haleluya. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Dengan tangan kanan-Mu. Dengan tangan kanan-Mu. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Amin. Haleluya. Yesus gak akan kecewakan saudara. Dia beri kemenangan bagimu. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala saudaraku. Apa sih yang Yesus gak buat buat hidup kita? Saudara boleh aja bersungut, saudara boleh aja kecewa, saudara boleh aja bilang doa saya belum dijawab, saudara boleh saja bilang saya banyak masalah. Tapi pertanyaan saya cuma sederhana. Apa sih yang Yesus gak buat buat kita? Dia tinggalin sorga just for us. Dia mati, shed his blood just for us.
Dia curahkan darahnya hanya buat kita. Dan dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu. Kalaupun Yesus belum menyembuhkan kita, kalaupun Yesus belum buat mujizat buat kita, kalaupun Yesus belum beresin semua persoalan kita, itu bukan berarti dia gagal. Allah bisa pakai apa saja, Allah bisa pakai siapa saja untuk mewujudkan kehendaknya. Ada sesuatu yang sedang dia mau kerjakan, ada sesuatu yang dia sedang mau proses, ada sesuatu yang dia masih mau bentuk, ada sesuatu yang masih mau dia jadikan dalam hidupmu. Just be patient. Belajar sabar, belajar kuasai diri, belajar bersyukur dalam segala perkara. Pak, engkau sudah terlalu banyak bersungut-sungut, Pak. Bu, engkau sudah terlalu banyak bersungut-sungut. Betul engkau ada di gereja, tapi kau terlalu banyak bersungut-sungut. Mulai hari ini bilang, Tuhan, saya mau belajar bersyukur dalam segala perkara. Saya harus kuat, harus kuat. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya sedang menghadapi badai besar dalam hidup saya. Kalimat saya cuma sederhana, be strong, jadi kuat. Orang kuatlah yang akan merebut kemenangannya. Kita masih punya Tuhan kok, kita masih punya Tuhan, kuat dan setia sampai pada akhirnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Ingat, harus ada korban. Kadang-kala kita terlalu sombong untuk berkorban. Kadang-kala kita merasa diri selalu yang paling benar. Kadang-kala kita pikir saya udah korban segala-galanya. No. Kadang-kala kita iring Tuhan, tapi perasaan kita masih sombong sekali, masih egois banget, masih gampang dendam. Karakter kita seringkali jelek banget. Kalau hari kita dengar firman Tuhan, kita bilang, Tuhan, percuma saya ada dalam pelayanan kalau karakter saya jelek. Percuma saya dalam pelayanan kalau sifat saya nggak benar. Percuma saya dalam pelayanan kalau saya sombong, saya kasar, saya mau menang sendiri. Percuma, saya cuma jadi batu sandungan buat banyak orang. Hidup saya harus benar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Apa artinya engkau persembahkan sesuatu jika mulut saudara ngomong yang gak karu-karuan di belakang setelah itu? Kalau saudara bisa beri sesuatu buat Tuhan, itu anugerah. Kalau saudara bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Jangan pernah merasa ini semua karena saya. Jangan pernah merasa saya udah berjasa. Buat Tuhan kita belum buat apa-apa. Jangan mau hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan terlalu baik buat kita. Tuhan terlalu baik, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena orang yang melakukan kehendak Allah akan bersuka cita pada akhirnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, dan saya mau doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di depan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua. Because you are a good God in my life. Karena Kau Bapa yang baik, a good daddy, Bapa yang sangat ngerti, Bapa yang tahu segala sesuatu, a loving daddy, Bapa yang cinta sama saya. If it is not because of your love, kalau bukan karena kasih setiamu, Tuhan, gak akan kami ada sebagaimana kami ada. Kami angkat tangan karena kami tahu Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Tuhan bisa pakai berkat, tapi Tuhan juga bisa pakai badai. Tuhan bisa pakai tertawa, tapi Tuhan juga bisa pakai air mata. Tuhan bisa pakai kasih, tapi Tuhan juga bisa pakai rancangan jahat manusia. Dan merubah kutuk menjadi berkat buat hidup kami. Merubah air mata menjadi tari-tarian buat kami. Boleh tangan-tangan yang terangkat. Mereka yang butuh kekuatan, mereka yang butuh mujizat, mereka yang butuh pemulihan, satu persatu Tuhan jamah. Tahun ini sebentar lagi akan kami akhiri. Kami gak akan akhiri tahun ini sebagai orang yang gagal. Kami tidak akan akhiri tahun ini sebagai orang yang menangis, tapi kami akhiri tahun ini sebagai pemenang. Kami menyebutnya sebagai hari-hari mujizat, hari-hari kemenangan, hari-hari di mana kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga kami masuki tahun 2005 dan kami sebut tahun itu menjadi tahun berkat. Kami sebut tahun itu tahun mujizat. Kami sebut tahun itu tahun pemulihan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih satu persatu Tuhan jamah. Jangan lalui satu orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan, Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan,
Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumbang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami pada bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh. Kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh kami bersorak, kami bersuka cita. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur Yesus kami yang percaya disembuhkan. Terima kasih Bapak. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani. Dan kita tahu baginya tidak ada pernah perkara yang mustahil. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang terbaik dia berikan buat anak-anaknya. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati Bapa. Ke dalam tangan Tuhan yang kuat hamba menyerahkan jemaatmu, pagaran benteng, tuntun dan sertai. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku. Hamba doa, genapkan firman-Mu dalam hidup umat-Mu ini. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba-Mu sampaikan. Dan sekarang hamba berdoa, meteraikan firman ini Tuhan. Sehingga mulai hari ini mereka enggak turun, tapi diangkat naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Digenapkan firman-Mu. Bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Hamba doa, suami-suami yang ada di sini menjadi suami yang baik bagi istri mereka. Istri-istri yang ada di sini hamba doa sehingga jadi penolong yang sepadan buat suami mereka. Bahkan rumah tangga yang sedang goncang, hamba doakan di dalam nama Yesus ada pemulihan. Hamba doakan sehingga suasana sorga boleh ada senantiasa di tengah-tengah keluarga kami. Orang-orang muda hamba doakan supaya hidupnya bersih, berkenan sama Tuhan. Hamba doa untuk setiap karyawan, pengusaha, pedagang. Hamba doakan supaya hidup mereka boleh jadi terang Kristus dimanapun mereka ada. Bagi kami Yesus adalah segala-galanya. Haleluya.